anak-anak kita ini kebanyakan sekarang antisosial. Kenapa antisosial? Karena dia sudah tertutup oleh gadget itu tadi. Padahal kalau dia bisa bersosialisasi kayak gini, nah anak-anak kan bisa coba tuh main apa, mainan apa, berhubungan dengan siapa, ditanya anaknya siapa, terus akan bersosialisasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Sang Surya rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Kita bersyukur setelah kita berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, lalu kita berhari raya di bulan Syawal, kita masuki sekarang ini Sabtu pertama di bulan Mei bertepatan dengan bulan Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, Dzu itu artinya memiliki, Al-Qa'dah itu kedudukan. Mudah-mudahan kita memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dilipat gandakan pahalanya. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Dan marilah kita awali kajian kita 40 hadis Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Al-Khuwaitan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Jamaah Masjid Sang Surya rahimakumullah. Hadis ke-15 ini diberi judul dianjurkan anak-anak turut keluar ke lapangan untuk sholat id dan menyaksikan momen-momen kebaikan. Dalam 1 tahun kita sholat id di lapangan atau di musola itu 2 kali, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan alhamdulillah Masjid Sang Surya ini satu-satunya masjid yang punya lapangan. Betul ya Pak ya? Mungkin di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia cuma Sang Surya saja. Dan tepat di depannya. Memang tidak keliru dulu membangunnya ini ya. Rasulullah juga begitu. Musola yang dimaksud adalah sebelah kanannya mihrab Masjid Nabawi yang memang itu dikhususkan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat istisqa. Ya. Kita lihat bagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi berkaitan dengan perintah ini.
Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. An Abdillah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kharajtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin au adha fasalla thumma khotaba thumma atan nisaa fawa'adhahunna wa dzakarahunna wa amarahunna bis sadaqah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam nomor hadis 975 walafdzu lahu, dan Muslim di nomor 884. Kita lihat terjemahan dari hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku pernah keluar bersama Nabi Muhammad SAW pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Lantas beliau pun sholat kemudian khutbah. Setelah itu beliau menemui para wanita untuk menasehati, mengingatkan dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Kemarin saya mohon maaf tidak mendekati jamaah ibu-ibu. Mestinya saya turun seperti Nabi kayak begini. Cuman ibu-ibu keburu bubar. Iya betul. Kenapa kalau di banyak lapangan itu ibu-ibu kok bubar dulu, kenapa? Mungkin karena menyiapkan konsumsi ya. Sehingga pikirannya itu pecah antara mendengarkan khutbah dengan bagaimana ini nanti. Makanya khutbahnya tidak boleh panjang-panjang ya. Karena Nabi itu tidak pakai loudspeaker, tidak pakai pengeras suara, jadi suaranya itu khawatir tidak terdengar oleh ibu-ibu, sehingga Nabi menemui ibu-ibu secara khusus. Karena ibu-ibu yang dimaksud di sini termasuk yang mereka haid, nifas, atau berhalangan, sehingga orang-orang yang tidak boleh ke masjid pun diperintahkan oleh Nabi ke lapangan. Karena kalau di lapangan itu tidak ada larangan untuk orang-orang yang berhalangan. Jadi itu hikmahnya. Kenapa Nabi membedakan kalau sholat wajib itu di masjid, tapi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat istisqa itu di lapangan. Kita menyebutnya lapangan karena musola yang dimaksud di zaman Nabi itu adalah sebuah tempat yang memang dikhususkan, yang kan sekelilingnya itu diberi parit khondak supaya unta dan domba serta keledai tidak masuk ke daerah itu. Jadi seperti inilah, ini samping-sampingnya kan ada paritnya ya, ada sungainya ya, nah, keliling tuh, sehingga lapangan itu atau tempat lapang atau musola yang dimaksud itu tidak terkena najis gitu. Dan di berbagai tempat di Malang, di Indonesia maupun di berbagai tempat yang lain, maka memang ada orang-orang yang menyediakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu di tanah yang lapang. Di Masjid Jami' pun itu adalah yang meluber adalah yang di alun-alun sampai meluber ke jalan-jalan. Karena di masjidnya sendiri tidak cukup.
Begitu pula di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang banyak adalah di tanah lapangnya. Karena dulu Masjid Nabawi itu hanyalah kecil, tidak bisa menampung orang banyak. Dan Masjid Nabawi yang asli itu adalah yang di Raudhah itu Pak, yang karpetnya hijau. Jadi kalau melihat dari hadis riwayat Ibnu Abbas ini Pak, memang Nabi Muhammad sholat Idul Fitri dan Idul Adha-nya tidak di masjid gitu loh. Ya, inilah yang kemudian kita maknai bahwa walaupun tidak keliru ketika sholat di masjid, tetapi memang situasi dan kondisinya di zaman itu berbeda, sehingga kita pun mengambil makna bahwa sholat yang kita lakukan di lapangan samping. Dan alhamdulillah kita bisa banyak kemarin ya. Nah, apa yang terkandung makna di sini, ternyata ada makna edukasinya, makna pendidikannya. Di mana makna pendidikannya? Pertama adalah diisyaratkan untuk mengajak anak-anak turut ikut sholat id. Nah, di berbagai alasan, di berbagai tempat, anak-anak kecil itu kan ada yang dilarang ke masjid. Tapi kalau kita di lapangan, anak-anak itu kan kemudian lebih ekspresif ya. Lebih senang dia di tanah yang lapang. Tanah yang lapang itu adalah identik dengan tempat mereka bermain. Maka dengan kita mengajak ke lapangan, hati anak-anak itu menjadi senang. Idkhalus surur, salah satu teknik untuk mendidik anak-anak itu adalah menyenangkan hati mereka. Kalau nanti mereka itu senang hatinya, tidak usah disuruh pun mereka sudah ke lapangan. Dan mereka akan mengerti, Pak, kita sholat idnya di lapangan ya, hore gitu kan, sekalian bawa bola. Jadi habis sholat id, bolehlah kita bermain. Dan anak-anak pun banyak sekali bermain kalau di halamannya Masjid Nabawi. Jadi kita lihat banyak di situ ibu-ibu yang membawa anak-anaknya, ada yang digendong, Bu, ya. Ada yang digandeng, ya. Ada juga yang dipanggul, ada yang di punggungnya. Ada juga yang saya lihat bapak-bapak itu dikasih tali Pak ini, tapi talinya itu elastis, talinya itu berupa spiral, dan ini dihubungkan sama tangannya anak itu. Jadi walaupun anak itu bermain kemanapun tetap ikut sama bapaknya. Jadi awak bapaknya takbir, ya jalan ke sana jauh sedikit, ya kembali lagi, ya jauh sedikit kembali lagi. Nah, jadi ada itu tekniknya begitu. Nah, kalau di sini kan ketika tidak mungkin anak-anak itu keluar. Kalau di sana kan mereka bermain karena luasnya itu halaman Masjid Nabawi. Dan di Masjid Nabawi yang paling banyak adalah saya lihat jamaah ibu-ibu. Nah, yang kedua diisyaratkan bagi anak-anak untuk turut menyaksikan momen-momen kebaikan dan berpartisipasi di dalamnya. Nah, seperti ini. Kalau anak itu diajak jalan ke masjid, jalan ke lapangan untuk sholat id, mereka akan di dalam memorinya itu teringat terus, terekam dengan rekaman yang sangat kuat. Ya, saya dulu mulai dari saya kecil memang sudah diajak oleh ayah saya. Jadi saya teringat betul ketika saya ikut bersama ayah kalau malam tausiah kayak begini nih, diajak naik sepeda. Bapak kita itu yang ingat, pernah dijemput di koperasi susu ya Pak ya, nah, di kantornya Bapak itu, Bapak kita. Ingat itu, waktu itu saya masih kecil, saya masih TK, sampai saya SD. Terus saya diajak, sehingga dari 6 saya bersaudara, sayalah hanya yang menjadi mubaligh. Saudara-saudara saya yang lain tidak, karena saudara yang lain itu kalau diajak nggak mau. Kalau saya mau, kenapa mau?
Karena ada jajannya. Itu kan sederhana. Nah, sampai sekarang tuh ada jajannya tuh. Jadi jajan itu ternyata mulai dari kecil saya sudah teringat. Nah, dulu kalau waktu kecil tuh saya senang dengan onde-onde. Ini bukan berarti saya lalu minta onde-onde loh ya sama Tamir. Sama kue tok namanya. Itu mewah sudah zaman itu. Onde-onde sama tok tuh. Ya. Nah, jadi momen kebaikan itu maksudnya kita tanamkan kepada anak-anak seperti ini sambil bermain. Nggak apa-apa, biar mereka tahu. Oh, kalau di masjid itu ada acara selain sholat, ada pengajiannya. Ngerti nggak ngerti itu nanti urusannya. Tapi menggambarkan pada anak-anak bahwa ada kegiatan, ada kebaikan, itulah nanti akan terekam. Yang ketiga, partisipasi anak di dalam perayaan-perayaan dan semisalnya dapat menumbuhkan aspek keimanan dan sosial anak. Tadi saya dengar azannya anak ini, siapa namanya? Nah, tuh beda sama azannya anak-anak yang lain. Kamu pakai lagu apa itu? Dia di YouTube atau ada yang mengajari? Azanmu itu loh. Dia di mana? Hah? Bapak yang ngajari? Enggak, belajar sendiri. Nah, lagunya dia itu beda dengan lagu anak seusianya. Kadang ada yang meniru lagu-lagu azannya yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau masjid-masjid di Mesir. Dia punya ciri khas tuh. Nah, itu pertahankan terus, nanti sampai suaranya bisa melengking, bisa panjang, dan itulah termasuk anak kita sudah dilibatkan. Di beberapa tempat sudah menjadi MC. Jadi kalau saya tausiah, mereka yang jadi MC. Ustaz, mohon maaf ya, ini yang MC-nya anak-anak. Oh, nggak apa-apa. Justru kalau salah itu yang lucu. Kalau udah besar-besar salah, pasti dirasani. Gede salah. Tapi kalau anak kecil salah, itu lucu. Nah, itulah banyak. Itu ya, jadi dilibatkan. Di saat yang beda lagi, Ustadz mohon maaf, Ustadz tarawehnya ndak usah jadi imam ya. Loh kenapa? Saya pertamanya itu tersinggung saya. Apakah bacaan saya kurang bagus? Enggak Ustadz, ini ceritanya anak-anak ini yang SD sudah balik, mereka sudah hafal 30 juz. Oh gitu, karena itu di rumah tahfidz. Jadi masjidnya itu punya rumah tahfidz. Anak-anak yang di rumah tahfidz itu dilatih untuk bisa mulai mengimami. Karena masjidnya itu banyak orang tua-tua, sehingga sudah banyak yang sudah uzur. Bacaannya tentu terbatas. Akhirnya anak-anak ini ditampilkan. Tapi sebelumnya diremehkan sama emak-emak itu. Mohon maaf ya emak-emak ya. Bukan mama yang di sini loh ya. Katanya mama yang di situ waktu itu, mosok arek cilik iso maca Quran. Begitu kan? Karena tahunya dulu kan cuman alif-alifan. Ya kan? Cuman alif bata. Mosok arek sakmono iso. Ternyata anak itu udah melampaui ekspektasi. Dipikir cuman surat An-Nas, Al-Falaq sama Kulhu. Ternyata begitu saya tahu, oh gitu ya, baiklah kalau gitu. Jadi dia ngimami, tahu nggak siapa yang di belakangnya soft pertama itu? Ustadznya semua. Tapi Ustadz Zulfi tetap di belakangnya. Nanti kanan kirinya aja ustadznya. Khawatirnya kalau anak itu lupa, biar ustadznya yang lanjutin. Oh gitu ya, baik kalau gitu. Oke, kita tunjukkan kepada emak-emak yang meremehkan. Betul Bu, disikatlah surat Al-Baqarah. Bukan alif lam mim terus rukuk lu ya. Alif lam mim Allahu Akbar, nggak begitu. Ini alif lam mim benar sampai diantem 1 juz. Jadi 1 juz itu dibagi 11 rakaat. Nah, kan
Satu juz itu kan 10 halaman, ya kan, 10 lembar, berarti 20 halaman kan. Nah, satu rokaatnya itu satu halaman terus sampai nanti habis. Setelah selesai, ganti yang mengeluh mamanya tadi. Waduh, kok panjang sekali katanya gitu. Lo diberitahu itu tadi cuma satu juz, jadi satu taraweh, satu malam itu satu juz. Tapi karena anak-anak itu bacaannya bagus, sebenarnya nggak terasa. Cuman karena perpindahan dari kulhu ke alif lam mim itu kan jauh. Jadi orang, aduh gimana sih? Tapi begitu emak-emaknya itu tahu anak kecil-kecil itu bisa semua, akhirnya mulai dari Ramadan itulah ustadz-ustadz tidak pernah lagi ngimami. Karena anak-anak ternyata yang sudah balik tadi sudah 10, 20, 30 juz, untuk ngetes hafalannya betul atau tidak, fasohahnya benar apa tidak, tajwidnya sudah sesuai apa tidak, dan yang kedua adalah mental anak itu yang ingin dididik. Nah, itu maksudnya gitu, menumbuhkan aspek keimanan. Kalau anak-anak itu ditanamkan, nak kamu pasti bisa, dia akan ngimami itu. Dan begitu selesai dia ngimami, diberi apresiasi sama ustadznya, bagus tadi, lanjutkan lagi. Karena tidak setiap anak yang hafal Quran tajwidnya bagus, gitu ya. Kadang surat yang pendek saja sudah tertukar. Wal as innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihati walahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Itu mah surat apa? Nah, surat Al-Asr kok bisa ketemunya surat At-Tin? Yang At-Tinnya begitu juga. Wattini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Gimana coba itu? Itu kita waktu hari raya kemarin yang sering baca surat Asam sama surat Al-A'la itu ketukar ketika fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya? Mestinya kan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu kan betul ya? Ternyata keliru. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Jarin sing guri, enak yo bacaane. Astagfirullahaladzim, enak bacaane, tapi sambungannya CJ kumang. Begitu terakhir, suhufi Ibrahim wa Musa. Mangku asam sih, asam kok belakangnya suhufi Ibrahim wa Musa. Nah itulah Pak, berarti ingatan kita itu sudah mulai dikurangi oleh Allah. Berarti sudah mulailah anak-anak dilibatkan. Tapi tetap dalam bimbingan dan arahan orang dewasa. Seperti tadi itu. Jadi berdasarkan keputusan takmir akhirnya, imam-imam yang hafid-hafid tadi dijadwal lah sama takmir selama Ramadan. Yang sholat wajibnya tetap ustadznya, sholat isya, tarawehnya hafid 10, 20, 30. Sambil ngetes mentalnya anak itu. Kalau mentalnya udah kuat, anak itu langsung terus dijadwal. Nah, gitu. Akhirnya banyaklah permintaan dari masjid-masjid lain untuk anak kecil ini ngimami. Suaranya Bu, asli benar-benar suaranya anak kecil. Oh, ada Ustaz suaranya. Iya, kalau anak itu udah balik itu suaranya itu berubah, Bu. Ya benar ya. Makanya kalau kori itu nggak boleh makan lombok, ya gorengan. Ya di gorengan terus ini ya pakai ya Hafid. Kata tadi kori, kena minyak terus gini. Nah, terus tidak boleh yang kecut-kecut. Pokoknya yang ekstrim itu tidak boleh. Es krim maupun ekstrim nggak boleh.
Nah, itu mempengaruhi suaranya dia. Nah, dengan menjaga itu, maka anak-anak itu lalu kemudian dia terjaga bacaannya. Ya, ini yang dimaksud. Nah, sosial anak dengan bergaul begini ini, anak kan kemudian lupa sama HP. Bener nggak? Lalu sekarang tuh walaupun kita ketemu tuh tetap HP-an. Dua orang ini loh depan belakang tuh bicaranya lewat HP. Ya apa kabare? Ya apa sih? Oh karek takon ya apa kabare ngono ku lho. Sik toko HP ngene ya apa kabare? Kono jawab HP-HP ae. Astagfirullah. Mestinya komunikasinya langsung secara sosial jadi antisosial. Jadi anak-anak kita ini kebanyakan sekarang antisosial. Kenapa antisosial? Karena dia sudah tertutup oleh gadget itu tadi. Padahal kalau dia bisa bersosialisasi kayak gini, nah anak-anak kan bisa coba tuh main apa, mainan apa, berhubungan dengan siapa, ditanya anaknya siapa, terus akan bersosialisasi. Bukan sosialita. Hah? Nah, beda kan bersosialisasi sama sosialita kan. Hadirnya anak-anak dalam event keagamaan dibatasi selama tidak membuat kerusuhan dan mengganggu orang lain. Nah, sebenarnya konteks anak-anak berbuat kerusuhan dan mengganggu orang lain itu kan dalam perspektif kita orang tua. Tapi kalau perspektif anak itu kan sebenarnya dia tidak berniat untuk mengganggu. Contoh ya, dulu saya punya teman kepala sekolah, anak-anak itu diberitahu, anak-anak nanti kita sholat berjamaah zuhur ya, kalau bermain tolong di luar sholat, sebelum sholat atau sesudah sholat. Kalau sudah sholat kalian jangan sambil bermain, jangan bergurau, itu udah diingatkan. Nah, sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya kepala sekolah ini kan melihat anak-anak itu, ada anak yang berlari-lari terus, lari-lari terus, karena mungkin gemes ya. Sebenarnya dia tidak berniat untuk memukul anak itu, cuman bawa apa namanya itu kemucing, apa sulak itu loh ya, tapi gagangnya itu dari rotan, dipukulkanlah ke anak itu pas di punggungnya. Lah kok jaler sih? Terus pulang, setelah pulang nyopot seragam, ibunya lihat, loh ini kenapa le, katanya, digebuk bu guru. Karena kita ini sekarang kan ada undang-undang perlindungan anak ya, dianggap itu kekerasan, akhirnya dilaporkanlah sama anak, sama orang tuanya itu ke Polres, kepala sekolah itu ditahan. Padahal maksudnya bu guru itu kalau sedang sholat jangan bermain gitu. Nah, kita kan baru belajar nih, mempelajari anak-anak. Nabi pun waktu sujud kan dulu ada hadisnya tuh, Nabi sujudnya lama, lalu ditanya oleh sahabat, kenapa kau sujud lama ya Rasul, apakah ada doa sujud yang belum kau ajarkan pada kami? Tidak. Nabi tersenyum, tadi itu waktu aku sujud, Hasan dan Husain tuh main kuda-kudaan di punggungku. Coba perhatikan kalimatnya, Nabi sengaja memperlama sujudnya untuk menjaga supaya cucunya yang di punggung tadi tidak jatuh, tidak terguling, tergelimpang, atau nggak sampai ngeblak lah kalau anak kita itu gitu ya. Jadi nunggu sampai betul-betul dia turun dari punggung Nabi. Berarti kalau dalam hadis itu anak-anak itu sebenarnya tidak ada di dalam benaknya itu untuk mengganggu kakeknya waktu sholat. Dia bermain waktu itu sama kakeknya, makanya dianggap kakeknya itu seperti onta, seperti kuda, dia main kuda-kudaan di atas. Berarti kita pun juga nggak boleh punya perspektif seperti ini. Jadi kita harus beritahu gitu ya. Nah itu namanya tarbiyah. Nabi itu banyak hadisnya tentang menggendong. Jadi dibolehkan kita menggendong anak waktu ibadah. Karena ketika menggendong itu
hubungan orang tua sama anak itu tersambung. Bapak saya dulu sering tuh menggendong saya ketika bapak saya sholat tahajud. Jadi saya terasa betul tuh saya hubungan saya dengan ayah itu betul-betul terasa waktu itu. Oh, gini caranya bapak saya itu. Begitu. Kalau bangun gitu ya, sambil didoain alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu saya diangkat, digendong ke kamar mandi. Saya diwudukan tangan saya, kaki saya gitu ya. Jadi saya diajari mulai kecil dari bapak saya itu seperti itu tadi, sehingga saya ingat terus. Kalau Bapak Ibu tahu Masjid Jenderal Sudirman, pernah sholat di sana? Nah ya, itulah tempat saya dilahirkan, tahun 73. Waktu SD, saya sudah jadi marbot SD, tapi pelajarannya sudah TK, mulai TK. Gimana caranya? Masjid sebesar itu, dulu tidak seperti itu masjidnya. Masjidnya itu saya gambarkan seperti Taj Mahal. Kubahnya besar, kuning, terus tangganya ini kira-kira 15 atau 20 ke atasnya itu. Tinggi sekali. Nah, setelah itu lantainya itu pakai ubin yang abu-abu itu, yang terbuat dari semen tuh. Saya dari mihrabnya sampai ke belakang tuh kira-kira ada 25 soft lah ya, masjid itu. Nah, kalau setiap Jumat pagi, itu bapak saya selalu sama kakak saya yang tentara itu, suruh bawa ember sama sapu korek. Nah, kami menimba, habis itu kita tuangkan di ember itu, embernya dinaikkan ke atas, terus digambior dari mihrab. Jadi dari mihrab sini, digambior lah itu embernya, terus baru dipakai prosotan. Gimana prosotannya itu? Jadi nyapunya nggak begini, itu kan yang normal ya. Kita pegang itu, lalu kita dorong ke belakang, 25 soft tuh. Nah, itu setiap Jumat pagi. Jadi saya selama di situ itu, mulai dari TK sampai SD, saya sudah jadi marbot untuk Masjid Jenderal Sudirman. Dan bapak saya sudah melibatkan. Jadi membersihkan masjid sebesar itu cuma orang 3. Bapak saya, kakak saya yang tentara, sama saya. Jadi itu maksudnya. Kalau orang tua itu melibatkan anak mulai kecil di masjid, nggak usah diberitahu, anak itu sampai besar akan selalu ingat sama masjid. Termasuk bisa sampai melangkah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, gitu. Kalau kita sudah menjaga masjid, nanti masjid itu akan menjaga kita. Berikutnya, pendidik harus memberi perhatian kepada anak didiknya, terkadang perlu mengajak serta bersamanya, serta tidak boleh mengabaikannya dengan alasan usianya masih anak-anak. Nah, tuh. Alasan sekarang yang dipakai orang-orang, itu yang paling bawah itu. Anakku sih cilik-cilik, gitu kan? Anakku sih gembengan, anakku sih ngompolan, gitu kan? Akhirnya nggak diajak beneran, sampai nanti besar alasannya apa lagi gitu. Termasuk untuk alasan naik haji. Naik haji itu nggak jadi gara-gara anaknya masih kecil. Padahal kalau ketika dia besar, belum tentu juga dia dapat panggilan. Oh, sekarang itu antrinya 35 tahun nih. Sampai anaknya umur 35 tahun, coba Pak. Waktu bapak ibu saya haji pertama kali tahun 85, itu hamil adik saya yang nomor 6. Itulah namanya anak itu kemudian disebut Ahmad Mabruri. Pendidik perlu menjaga kesenangan anaknya untuk keluar rumah dan melakukan eksplorasi. Nah, seperti ini tadi. Hukum sholat id menurut Malikiyah dan Syafi'iyah adalah sunnah. Hanabila berpendapat fardu kifayah. Adapun Ahnaf atau Hanafiyah dan salah satu riwayat dari Ahmad berpendapat wajibnya sholat id. Jadi ada ya yang mewajibkan sholat id ya. Karena ayatnya fasolli li rabbika wanhar.
Jadi sholat di depannya itu dianggap statusnya sama dengan kurbannya. Nah, terus inilah yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, As-Syaukani, Ibnu Bas. Ibnu Bas itu ulamanya Makkah, masih ingat ya? Sama Ibnu Utsaimin. Ini ustadznya Ustadz Abdullah Hadromi. Nah, inilah pendapat yang paling kuat karena Nabi merintahkan agar wanita-wanita yang sedang haid, budak-budak wanita yang merdeka, dan wanita yang dipingit untuk tetap keluar menyaksikan sholat id. Ini menunjukkan wajibnya sholat id bagi mukallaf. Mudah-mudahan nanti Idul Adha kita bisa mengajak istri dan anak-anak kita untuk ke lapangan sholat Idul Adha dan ikut panitia kurban ya. Nanti khutbah Idul Adhanya siapa sini? Sudah dapat? Ya, mudah-mudahan tidak ada halangan dan nanti bisa kita rayakan bersama-sama. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.